Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, tempat berkumpulnya para YouTuber pemula. Kali ini saya akan sharing ya kepada teman-teman, khususnya para YouTuber pemula. Sub for sub dan saling tonton itu boleh apa tidak? Kemudian efektif apa tidak? Kalau masalah boleh apa tidak itu hak asasi masing-masing ya. Jadi saling subscribe, saling tonton itu boleh apa tidak ya, hak asasi masing-masing. Tetapi ada aturan-aturan yang memang diberikan oleh YouTube ya, dan YouTube pun mengerti ketika aturan-aturan itu dilanggar ya, atau tidak dipatuhi. Salah satunya adalah sub for sub. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu bisa disiasati ya, asalkan rapi, asalkan tidak saling merugikan, kan gitu. Tetapi terkadang ketika pensiasatan itu tidak sesuai dengan keinginan, maka yang timbul adalah saling merugikan ya. Sebenarnya tidak ada niatan saling merugikan ketika sebagai contoh sub for sub tadi, yang satu subscribe, yang satu tidak membalas. Itu sebenarnya juga bukan faktor kesengajaan, terkadang juga karena kesibukan dan lain-lain. Jadi saya akan sedikit membahas atau bercerita tentang sub for sub ini. Ada sebuah kasus ya, dan bukan kasus deh, ada sebuah suatu kondisi di mana saling YouTuber pemula itu supaya bisa saling mensubscribe, kemudian saling tonton, supaya dengan harapan supaya subscribernya bertambah, kemudian jam tayangnya bertambah. Mereka bikin sebuah komunitas ya, bisa di Telegram, bisa di Facebook, atau bisa di grup WA, supaya mereka bisa berkumpul, kemudian saling komunikasi di grup tersebut, saling sharing, kemudian saling memberikan informasi dan memberikan sebuah permainan di sana. Saling subscribe ya, di sana saling subscribe dan juga saling menonton, kan gitu. Jadi memberikan judul, memberikan nama channelnya, kemudian ayo kita tonton semenit atau 2 menit, atau bikin aturan 5 menit. Kemudian yang di sini misalkan bikin aturan lagi 10 menit ya. Jadi terkadang itu menjadi menjadi sebuah cerita kadang ada baiknya dan juga ada kurang baiknya ya. Baiknya sih mungkin ketika suatu kondisi itu sesuai dengan yang diharapkan sih oke-oke saja ya. Tapi sering terjadi seperti ini. Ketika bukan permainan ya, istilahnya itu situasi itu berjalan ya, aturan itu berjalan, ada satu atau dua YouTuber ya yang memang belum membalas, kemudian belum bisa menonton karena sebuah kesibukan ya. Karena kalau misalkan di situ ada 100 orang, berarti kan kita harus saling tonton nih, satu orang menonton 100 channel, kan gitu kan, dengan durasi yang sekian lama itu. Coba kita bayangkan waktu kita ini berapa menit ya, kan gitu. Meskipun ada yang bekerja, ada yang membuat sistem kayak gini, yang nggak harus ditonton ya, dibuka aja itu seolah-olah ditonton, ditinggal, kan gitu. Meskipun seperti itu kan, waktu kan cuma 24 jam. Ketika itu 100 orang di dalam grup itu, akhirnya nanti ada yang tidak terbalas, kan itu. Ada yang tidak terbalas itu. Dan ketika itu terjadi, maka terjadilah kasak kusuk di grup tersebut. Akhirnya di inbox, bro, sudah balas belum? Kayak gitu kan. Bro, cuma ngingatin bro, ini belum dibalas yang kemarin apa, dan segala macam kayak gitu kan. Nah akhirnya ngutang kan, hutang subscribe, hutang
jam tayang kan gitu. Nah akhirnya saling hutang, akhirnya nanti terjadilah persoalan. Jadi sangat banyak sekali ya kejadian-kejadian yang seperti itu. Jadi intinya di mana sih sebenarnya? Intinya di mana? Kalau menurut saya ya, menurut saya itu sebenarnya seperti ini. Subscribe itu akan datang dengan sendirinya. Orang menonton itu juga akan datang sendirinya. Dan kebanyakan situasi yang tadi saya ceritakan itu adalah masa-masa di mana kita mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang supaya segera monet kan gitu kan. Nah, kalau kita membiasakan model yang kayak gitu ya, model yang kayak gitu itu nanti akan mengakibatkan setelah nanti monet Anda akan kewalahan. Ya. Karena jam tayang itu menentukan perhitungan angka yang nanti akan Anda dapatkan di setiap bulannya. Nah, kan luar biasa. Akhirnya nanti Anda nggak kerja, nggak tidur, nggak apa, hanya untuk itu. Ada pertanyaan, lah terus boleh nggak sih kayak gitu? Ya boleh, sah-sah saja. Ya boleh, sah-sah saja, nggak ada yang larang ya. Tapi kita harus cari cara yang efisien. Caranya bagaimana? Ikutin saja aturan YouTube itu. Ya, bikin video yang benar ya. Dengan cara upload yang benar. Dengan niche yang benar. Nah, ketika nanti subscriber itu datang, penonton itu juga akan datang. Saya ada sedikit cerita ya, dan ini adalah buah pemikiran saya, bahwasanya subscriber itu berbanding lurus dengan jam tayang ya. Subscriber itu berbanding lurus dengan jam tayang. Kalau subscribernya banyak, jam tayangnya pasti banyak. Ini normalnya ya. Kalau subscribernya banyak, itu jam tayangnya pasti banyak. Dengan catatan normal ya, tidak sub for sub, tidak membeli jam tayang, tidak membeli subscriber dengan kategori normal. Karena apa? Semakin banyak subscriber, artinya itu kan semakin banyak peminat. Kalau peminat semakin banyak, pasti penontonnya semakin banyak. Bahkan terkadang semakin banyaklah penontonnya dulu dibanding subscriber dulu. Karena banyak para viewer itu mereka nonton belum tentu subscribe. Artinya apa? Jam tayang bertambah tapi subscribe gak bertambah. Dan jarang sekali subscribe dulu baru nonton, atau subscribe dulu dan nggak nonton, itu jarang sekali. Ini yang normal ya. Pasti mereka nonton dulu sampai akhir baru subscribe, dan terkadang pun juga nggak subscribe gitu loh. Besok mau nonton lagi dengan manggil channel yang tadi disebutkan, channel yang kesukaan tadi, nonton lagi dan nggak subscribe gitu. Lah kenapa nggak subscribe? Penonton tuh nggak mudeng dengan subscribe, nggak mengerti subscribe itu. Para orang-orang awam, orang-orang tua, orang-orang yang gaptek itu, baru punya HP itu. Mereka punya YouTube, ya nonton saja. Bahkan mereka nge-like itu nggak ngerti. Nah, subscribe itu nggak ngerti kan gitu. Maka jam tayang itu terkadang lebih banyak daripada subscribe. Nah, ini kita berbicara normal ya. Artinya seperti ini tadi saya sampaikan. Jumlah subscriber dan jumlah jam tayang itu berbanding lurus. Semakin banyak subscriber, semakin banyak jam tayang. Kalau nggak ada subscriber ya pasti sedikit jam tayangnya. Tetapi ada suatu kejadian itu lebih banyak jam tayangnya daripada subscribernya. Karena mungkin satu video dia viral ya, banyak viewernya, tapi mereka juga nggak subscribe. Nah, jadi logikanya seperti itu ya. Nah, terus lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, bos, kan gitu kan. Ya tadi aturan YouTube ya ikutin saja. Ya, kapan ngupload, bagaimana bikin judul, bagaimana bikin tag, bagaimana bikin
playlist apa dan segala macam itu ikutin saja, pasti nanti hasilnya juga luar biasa ya. Jadi kurangi kegiatan-kegiatan yang kurang efektif ya, yang kurang efektif. Karena kalau kita lihat ya, youtuber yang besar itu kalau saya kalau menurut saya itu bukan karena saling subscribe. Mereka bikin video yang berkualitas ya, dengan intinya berkualitas lah, dengan niche yang sama, dengan aturan yang YouTube ada itu dipenuhi. Nah, dia akan besar. Jadi apakah sub for sub dan saling tonton itu boleh? Ya, sah-sah saja, nggak apa-apa. Tapi efisiensi, ketepatan, kemudian bagaimana supaya YouTube kita bisa besar. Nah, aturan-aturan main itu harus dijalankan ya, Hati-hati ya, jangan sampai nanti video kita, YouTube kita rusak gara-gara aturan pengen ngejar cepet tapi salah jalan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.